Pemirsa, intens investigasi. Selain drama sidang yang kembali ditunjukkan oleh Nikita Mirzani pada sidang lanjutan kasus pemerasan dan pengancaman yang dilaporkan Reza Gladys yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Maka sosok Dr. Samira Farahnas alias Doktif atau dokter detektif pun mencuri perhatian karena dirinya menjadi saksi yang dihadirkan oleh JPU kemarin. Selain memberikan kesaksiannya dalam sidang, Doktif pun menyebut Reza Gladys menipu seusai sidang. Lantas benarkah pernyataan Doktif itu usai mengetahui harga produk skincare milik Reza Gladys yang tak masuk akal? Benarkah Doktif membantah keras tuduhan Reza Gladys yang menyebut dirinya meminta uang sejumlah 20 miliar? Sementara itu, untuk laporan terhadap Fitri Salhuteru terkait pencemaran nama baik yang sudah diterima Polda Metro Jaya, Doktif pun sedang menunggu agar Fitri dipanggil polisi. Ia juga ungkap alasan kenapa Reza Gladys mengejar-ngejar dirinya. Lantas apa yang jadi penyebabnya? Dan benarkah karena Reza Gladys yang ingin membungkam dirinya dengan sejumlah uang? Bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai persidangan kasus dugaan pemerasan, pengancaman serta tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa, Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Ada pernyataan mengejutkan yang diungkap Dr. Samira alias Doktif seusai sidang. Ya, di sidang yang beragendakan keterangan saksi terdakwa, salah satunya diberikan oleh Doktif. Di mana dalam sidang, jaksa sempat memberikan beberapa pertanyaan kepada saksi Doktif terkait perkara yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Namun setiap jawaban dari Doktif dianggap oleh jaksa penuntut umum keluar dari konteks perkara, hingga sempat membuat Nikita pun meradang dan bersitegang dengan jaksa. Namun seusai sidang, Doktif dengan leluasa ungkap kiprah Reza Gladys sebenarnya. Menurutnya, dokter kecantikan itu adalah penipu. Ia pun menjelaskan produk milik Reza Gladys yang menurutnya dipatok harga yang tidak masuk akal. Selain itu, ia juga menjelaskan tentang uang 20 miliar yang disebut Reza Gladys itu tidaklah benar. Termasuk giringan opini yang menyebut dirinya dibayar 1,5 miliar 1 jam. Doktif juga menegaskan kalau dirinya tidak takut terhadap ancaman Reza Gladys yang melaporkannya ke polisi. Doktif berbicara dan kalian yang akan menilai apakah ada ketidakkonsistenan ucapan Doktif dari awal hingga sekarang. Ya, karena masyarakat Indonesia tuh kan berpikir, wah yang jual dokter nih pasti bagus nih. Belum tentu guys, tuh buktinya Raja Ratu Versi gimana? 120 sampai 150 miliar sebulan di kalau data. Doktif itu lihatnya tuh kaget banget, udah sebagus apa sih? Dan begitu juga kagetnya pada saat dia menyetujui untuk memberikan 20 miliar itu ya. Dia bilang dia mau penjarain Doktif. Kita lihat siapa dulu yang masuk. Doktif atau kamu? Kenapa? Karena Doktif kan dikenakan dengan pasal pencemaran nama baik. Ini kemarin ada giringan ya, digiring ya, kalau Doktif dibayar, kalau produknya berbahaya, tapi jika Doktif dibayar, maka Doktif akan review menjadi yang bagus. Bahwa itu semua tidak benar. Ya, dengan 1 jam Doktif dibayar 1,5 miliar, tapi diaminin juga ya, itu semua bohong. Aksi mengungkap fakta tersembunyi di balik beragam kandungan berbahaya dari sejumlah produk skincare yang beredar di pasaran memang membuat Doktif jadi punya banyak musuh.
terutama mereka yang skincare diulas Doktif dengan negatif. Dan salah satu musuhnya adalah Fitri Salhuteru yang sudah dilaporkannya ke Polda Metro Jaya untuk kasus dugaan pencemaran nama baik. Untuk itu, Doktif pun mengaku menunggu Fitri agar segera dipanggil polisi atas laporannya soal dugaan pencemaran nama baik beberapa waktu lalu. Selain itu, Doktif juga menanggapi soal Fitri yang disebut 2 kali mangkir dari laporan polisi Nikita Mirzani pada Februari 2025 lalu atas dugaan pencemaran nama baik. Kita belum dapat update, belum dapat panggilan untuk pemberian klarifikasi. Jadi kita saat ini masih menunggu dari tim penyidik Polda Metro Jaya yang kemungkinan mungkin masuk ke ranah cyber ya. Melakukan pemanggilan terhadap Saudara Fitri, ya sudah 2 kali kita lakukan pemanggilan, namun beliau belum hadir. Nah itu aneh juga ya, jadi Dalang ini kayaknya gimana ya, kok sibuk sama urusan orang itu, sibuk sama urusannya di Medan, urusannya Doktif, datang ke podcastnya Suneo bisa, tapi kalau menghadiri panggilannya Jakarta Selatan nggak bisa sih. Coba dong jawab tuh kenapa, jawab, kenapa nggak bisa datang? Hah? Mungkin dia lagi belajar skincare, Bu. Oh kemarin ngeles. Belajar ilmu skincare deh. Kemarin ya, pas ngeles bilang begini, kata siapa saya dipanggil, suratnya nggak ada surat polisinya sendiri yang ngomong, kok lelanya yang ngomong. Sudah dipanggil 2 kali, tadi sudah malu kok, malu, udah tua. Di sisi lain, Doktif juga menyayangkan kesaksiannya di sidang kemarin dipotong oleh jaksa. Padahal Doktif meyakini keterlibatannya di kasus ini karena dirinya yang berani membongkar berbagai praktik tidak transparan dalam industri kecantikan. Dan ketika ia tak diberi kesempatan untuk menceritakan kronologi tentang dugaan 20 miliar yang menurutnya itu adalah penggiringan opini oleh Reza Gladys, maka bagi Doktif memang sangat disayangkan dan membuatnya kecewa. Dari awal sampai akhir, jadi jangan dipotong-potong. Di sini dok. Boleh dok. Ayo, temenin yuk. Yuk. Sebenarnya kasih kesempatan Doktif untuk menceritakan kronologis dari awal, ya Bang Caca. Bagaimana seorang Reza Gladys dan Mufid ini mengejar Doktif. Itu ada runutan ceritanya, kronologisnya, gitu. Sampai akhirnya digiring opini dengan angka 20 miliar dan sebagainya. Itu ada ceritanya, gitu. Jangan nanti tiba-tiba dipotong muncul angka 20 miliar seperti itu nggak seperti itu guys ceritanya. Makanya Doktif itu pengen, bisa nggak sih Bang Caca, misalnya bilang begini, saya akan menceritakan dari awal sampai akhir, tapi jangan dipotong. Seharusnya bisa, karena di dalam persidangan ini kita mencari bukti material. Seharusnya dari keterangan dokter ini kalau memang dianggap bisa memberikan bukti yang jelas terhadap perkara yang sedang dijalani Mbak Nikita ini, seharusnya bisa memberikan waktu ataupun memberikan kesempatan mulai dari menerangkan dari awal terjadinya pertemuan atau permintaan pertemuan antara dokter sains sampai dengan adanya pembahasan yang terhadap kutip ada permintaan pemaksaan uang pemerasan lah. Seharusnya itu harus diberikan waktunya, bukan hanya dipotong-potong, nggak boleh itu. Menurut Doktif, ia juga ingin menceritakan alasan Reza Gladys yang mengejar-ngejar dirinya karena dirinya yang memiliki bukti laboratorium atas produk skincare Reza Gladys yang dicurigai berbahaya itu. Tapi Doktif tidak bersedia hingga diungkap Doktif juga kalau Reza Gladys memiliki buzzer yang dibayarnya buat menyerang Doktif. Ini adalah salah satu hasil lab ya, yang Doktif lakukan secara mandiri. Kalian bisa lihat di bulan apa? Juli 2024. Kenapa pada saat itu VT Doktif belum terlalu
Iya, karena kan dokter baru muncul di bulan September ya, ada ke tanggal 5 September 2024 itu dokter baru muncul. Salah satu cerita dari agensi buzzer yang memberitahu chatnya dari asistennya dari DRG ya untuk menyerang dokter melalui agensi buzzer itu ada semua. Inisialnya S ya. Mereka ini tidak ada niat untuk memperbaiki produknya. Yang mereka lakukan menyerang dokter dengan berbagai macam cara. Selanjutnya, lalu seperti apa pihak Reza Gladys jawab soal rekaman produknya yang tidak berizin BPOM? Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh redaksi Intens Investigasi. Intens Investigasi berulang tahun yang ke-6. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih kepada semua subscribers atas dukungannya selama 6 tahun ini. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Sebelumnya, kuasa hukum Reza Gladys menjawab soal produk kliennya yang diduga tidak berizin BPOM. Menurutnya, kliennya itu selalu menjalankan aturan dan regulasi dalam pembuatan produknya. Di sisi lain, Julianus Sembiring juga menyebut bahwa produk yang Nikita Mirzani bawa saat sidang kemarin tidak ada hubungannya dengan pokok perkara yang didakwakannya kepadanya dan justru digeser dengan urusan produk Reza Gladys, di mana ditegaskannya Reza Gladys melaporkan pengancaman yang berdampak pada hancurnya kredibilitasnya sebagai dokter kecantikan dengan perbuatan Nikita di media sosial. Sedangkan terkait soal produk sama sekali tidak ada dan dari awal sudah disampaikan di fakta persidangan. BPOM merilis di sosmed IG-nya BPOM bahwa produknya Bila Pizza termasuk dalam kategori produk yang berbahaya. Tapi dari pihak BPOM itu sendiri menginformasikan melalui surat atau lisan sampai dengan sekarang itu sama sekali belum ada. Gitu. Dan saya pastikan juga bahwa Bila Pizza ini memproduksi produk sesuai dengan regulasi yang ada. Dari regulasi daerah, dari regulasi provinsi, ataupun dari regulasi pusat, kita penuhi apa yang menjadi peraturan yang sudah ditetapkan untuk membuat produk itu sendiri. Sebenarnya kalau terdakwa Nikita Mirzani kan nggak boleh mengeluarkan izin tidak layak edar kan, itu kan kewenangan Badan POM. Soal yang dibawa oleh terdakwa Nikita Mirzani bukan bagian dari substansi pokok perkara. Karena apa? Karena klien kami itu kan dari awal menyampaikan bahwa pengancaman yang sampai kepada dirinya tentang soal hancurnya kredibilitas klien kami sebagai dokter estetika dengan perbuatan-perbuatan dari terdakwa Nikita Mirzani di media sosial ya. Kemudian kalau ini dikaitkan dengan soal produk, nggak ada soal produk ya. Persoalan-persoalan produk itu kan dari awal kami sampaikan ya melalui di fakta persidangan bahwa terdakwa Nikita Mirzani sebelum tanggal 14 dan 15 November di saat sudah bergesernya uang sebesar 4 miliar tidak pernah mereview soal produk. Itu hanya soal bagaimana dia menjelek-jelekkan, menyerang kredibilitas klien kami sebagai seorang profesi dokter. Jadi kalau kemudian kemarin itu dibawa pembuktian soal produk, hubungannya apa gitu? Saya juga bingung. Tapi ya itu terserah terdakwa Nikita Mirzani dan penasihat hukumnya. Kalau menurut saya itu hal yang sia-sia ya. Seharusnya terdakwa Nikita Mirzani itu dan penasihat hukumnya nanti dalam agenda pembuktian dan menghadirkan saksi meringankan atau saksi adat saat
dia menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang berkaitan dengan substansi pokok perkara, bukan menggeser persoalan ini dengan masalah produk yang notabene itu kami juga belum mengerti apa maksudnya. Kemenkes itu jadi menjadi sebuah isu yang kami juga belum paham. Karena kalau berbicara soal tentang produk yang menjadi domainnya Badan POM, itu harus berbicara tentang substansinya sidang farmasi. Ya kalau kita berbicara masalah izin Kemenkes itu pasti berkaitan dengan Alkes. Ya itu udah jelas ketentuannya dalam pasal 138 di ayat 2 dan ayat 3 17 tahun 2023. Dibedain ya sidang farmasi dan Alkesnya. Kalau sidang farmasi sudah pasti mengacu kepada izin edar. Kalau tentang kosmetikanya itu berkaitan dengan peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2022. Tapi kalau Kemenkesnya itu bisa tentang Alkesnya, bisa tentang soal konsilnya, tentang soal STRD dan sebagainya, tentang tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, jadi jangan salah memberikan suatu hal-hal yang tidak berkaitan dengan substansi pokok perkara seperti itu. Sementara itu, Julianus juga menanggapi terkait rekaman yang disebut-sebut Nikita dalam sidang yang ingin diputarnya dalam sidang, namun tidak diizinkan oleh hakim. Menurutnya, terlalu prematur jika pihak Nikita meminta hakim memutar rekaman yang diduga berisi Reza Gladys menyuap jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Menurutnya, jika ia berada di pihak Nikita, maka ia akan memilih melaporkan rekaman itu dan bukannya alih-alih memutarnya saat sidang. Sebagai seorang penasihat hukum saya nggak mau bilang saya ahli hukum, tapi sebagai penasihat hukum, advokat. Kalau saya melihat dan klien saya melihat dan memilih hal yang seperti itu, saya tidak akan mau menyajikan secara prematur seperti itu di persidangan. Saya akan laporkan bukti rekaman yang katanya patut diduga adalah merupakan peristiwa penyuapan terhadap APH, baik jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Kalau saya bukan ahli hukum tapi penasihat hukum, saya akan nasihati klien saya untuk melaporkan itu. Agar apa? Agar proses persidangan ini dapat diawasi oleh Komisi Yudisial, Jamwasnya, pengawas dari Mahkamah Agung, dan kemudian dapat menjadi proses penyidikan lanjutan oleh pihak kepolisian maupun KPK. Nah, tetapi kalau dengan tindakan-tindakan seperti itu kan kembali juga yang seperti yang tadi saya katakan, ini kan penggiringan juga. Kasihan majelis hakim yang sudah benar-benar bekerja sebagaimana konstitusi kita. Kasihan itu jaksa penuntut umum sudah benar-benar bekerja sebagaimana konstitusi kita. Ini adalah merupakan sebuah pembuktian karakter dan perbuatan-perbuatan terdakwa itu sering melakukan penggiringan opini yang kemudian tidak mengarah kepada substansi pokok perkara dan persoalan yang sedang diproses. Itu pertama. Karena selalu kami ingatkan ini adalah persoalan pengancaman dan pemerasan. Yuk kita review kembali dari belakang. Contoh, adanya gugatan wan prestasi, adanya kemudian penggiringan tentang soal rekaman di persidangan, ada penggiringan produk. Ini kan strategi-strategi yang menurut kami bukan mengarah kepada ketentuan mekanisme hukum. Saya pikir kami tidak perlu khawatir dan tidak perlu risau terhadap modus-modus yang seperti ini. Kenapa? Karena kami yakin dan percaya majelis hakim sebagaimana kekuasaannya yang diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 dan juga jaksa penuntut umum sebagaimana Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 tetap saklek dan on the track terhadap konstitusi. Tetapi kalau yang lainnya menggiring ke sana, nah saya pikir harus perlu banyak belajar lagi tentang konstitusi kita. Jadi hukum acara itu juga sudah mengatur tentang tata tertib, sudah mengatur tentang bagaimana tahapan-tahapan.
dan kemudian tentang bagaimana kita melakukan pembelaan dan pembuktian sebagaimana Undang-Undang 18 2003 tentang sebagai advokat. Ya serius ke situ aja. Tapi kalau misalnya tidak memahami itu, ya saya yakin soal penggiringan dan framing ini akan menjadi sebuah kebiasaan bagi pihak sana. Selanjutnya, dari teman jadi lawan, dulu Fitri Salhuteru sangat dekat dengan Nikita Mirzani, tapi kini ia malah memihak kepada Reza Gladys yang merupakan musuh Nikita. Lalu apa yang menyebabkan Fitri mendukung Reza Gladys? Benarkah karena ia yang juga merasa sebagai korban bullying Nikita? Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh redaksi Intens Investigasi. Intens Investigasi berulang tahun yang ke-6. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih kepada semua subscribers atas dukungannya selama 6 tahun ini. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Mengejutkan, di tengah aktivitasnya mereview produk skincare orang lain hingga memeriksanya lebih jauh sampai ke laboratorium untuk memastikan apakah aman atau tidak. Namun, fakta terbaru diungkap oleh Fitri Salhuteru bahwa produk skincare milik Doktif pun ditarik oleh BPOM. Diketahui Doktif memiliki sejumlah klinik kecantikan dengan brand namanya. Adapun dirinya mendirikan klinik sudah sejak tahun 2009 di Kota Serang, Banten. Sedangkan dirinya merupakan asli Surabaya dan sudah menikah dengan seorang pengacara. Dan mengetahui produk skincare Doktif yang ditarik izin BPOM-nya itu, maka Fitri pun seolah merasa puas dan menurutnya seperti sebuah karma yang dibayar instan. Memang ya guys, karma dibayar instan itu bener-bener fakta ya, ada gitu, ada buktinya. Contohnya ini nih, BPOM mengeluarkan lagi daftar skincare yang dicabut izin edarnya berkaitan dengan si Samira ini jadi saksi di Jakarta Selatan. Coba wartawan semua tanya pendapatnya atau komentarnya apa tentang skincare dia juga yang dicabut izin edarnya. Gak bahaya tah? Gak bahaya tah Samira? Suka review-review skincare orang lain. Aduh, emang kau ini. Sementara itu, Nikita Mirzani tak hanya hadapi Reza Gladys sebagai lawannya, tapi juga ironisnya, ia harus bisa melihat kini Fitri Salhuteru yang dulu dianggapnya sebagai sahabat, kini sudah menjadi musuhnya juga, bahkan terang-terangan memihak kepada Reza Gladys. Terkait sikap Fitri yang selalu menemani Reza Gladys di setiap sidang, maka Fitri pun menjelaskan alasan kenapa dirinya mendukung Reza Gladys. Alasannya karena ia merasa juga sebagai korban bullying Nikita yang dilakukan mantan sahabatnya itu beberapa waktu lalu. Karena itu, sebagai sesama korban Nikita, ia pun menguatkan Reza Gladys dan mengingatkan bahwa Nikita bukanlah siapa-siapa. Meski begitu diakui Fitri bahwa dirinya dan Nikita memang sudah lama kenal, namun bukan berarti dirinya adalah bestie dari Nikita seperti yang telah di-framing di media sosial. Baginya, Nikita adalah kawan biasa yang datang kepadanya untuk minta tolong. Namun usai ditolong, malah seperti itu hingga melaporkannya ke polisi. Saya pun kan kenal sama terdakwa ini bukan seperti framing di dunia maya bahwa seolah-olah saya itu bestie banget. Ini nggak ada. Dia kawan biasa aja buat saya. Orang yang datang ke hidup saya minta pertolongan itu. Pada saat setelah selesai saya tolong ya dia seperti itu, ya sudah, ya nggak masalah, itu kan memang sifat dia. Kayak udah biasa deh gitu ya. Udah biasa. Keributan ini kan setelah dia nggak berteman dengan saya, iya kan, ya saya akan tahu dia akan kembali lagi seperti dulu dia katanya ya, karena saya nggak tahu ini manusia dari mana dulunya. Saya taunya kan ini onar ya.
setelah nggak berkawan sama saya kembali lagi ke tempat asalnya terjadi. Sangat tahu bagaimana saya lumayan lama ya berteman dan tahu sifat terdakwa ini bagaimana. Jadi yang di framing di dunia maya seolah-olah dia itu orang yang sangat menakutkan, seolah-olah diri dia bukan siapa-siapa. Tidak ada itu. Saya cuma bilang sama Reza, ingat kamu adalah seorang dokter. Kamu tahu harus bersikap bagaimana terhadap terdakwa. Saya yakin dia seorang wanita dan ibu yang kuat. Kalau terdakwa berpikir bahwa dia itu ibu yang kuat, Reza juga ibu yang kuat. Jadi sama-sama. Dia kalau si terdakwa ini menyepelekan Dr. Reza, tidak mungkin dia ada di kursi pesakitan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.